kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Hari ini kembali saya bersama istri menjumpai Bapak Ibu di akhir pekan ini saudara ya. Mungkin saudara punya agenda weekend, tetapi saudara sebelum kita aktivitas, saudara mari kita datang kepada Tuhan ya. Kita mau bersaat teduh, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini, di hari Sabtu, kami akan melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi weekend. Tapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami minta penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang weekend kami. Tuhan menjaga dan memberkati. Itu sebabnya kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Dan karena itu begitu panjang saudara, maka saya bersama istri akan baca secara berbalasan ya. Saya ayat 1, saya ayat yang ganjil dan istri saya akan baca ayat yang genap. Saudara, judulnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada orang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang dihadapnya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berfikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ayat 23, Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Ayat 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian pembacaan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Saudara, di ayatnya yang ketiga dikatakan begini, saudara, kita lihat,
sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita tahu Naaman adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab. Namanya tidak asing di telinga orang Kristen. Ia sangat terkenal, berkuasa, berpengaruh, dan juga dihormati oleh banyak orang. Sebagai panglima Raja Aram, bisa dikatakan sebagai tangan kanan raja. Karena itu, ia sangat dikasihi oleh raja. Naaman bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Kontribusinya bagi negara tidak diragukan lagi. Meski memiliki posisi tinggi dan terpandang, ada satu noda dalam hidup Naaman, yaitu penyakit kusta yang dideritanya. Siapapun saudara, ya, siapapun orangnya dan setinggi apapun pangkatnya, jika terserang penyakit kusta ini, pasti, sudah pasti, dan sekali lagi pasti dijauhi oleh banyak orang. Apalagi di kalangan orang Ibrani. Penyakit kusta dianggap najis dan berbahaya oleh orang Yahudi karena dapat menular kepada orang lain. Maka dari itu, orang yang menderita sakit kusta harus diasingkan dari masyarakat luas. Tidak seorang pun yang diperbolehkan bersentuhan dengannya. Saudara, di Imamat pasalnya yang ke-13 ayat 46 tertulis, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi orang yang kena penyakit kusta itu dianggap najis, dan karena itu dia tinggal di luar perkemahan. Diasingkan. Mungkin kalau di zaman kita COVID-19 ini diisolasi di tempat yang terpisah. Ya, jadi begitu orang sakit kusta itu diisolasi di luar perkemahan. Nah, saudara, di rumah Naaman ada anak perempuan kecil dari Israel yang merupakan tawanan yang dibawa oleh gerombolan orang Aram saat terjadi perang. Dan ia dijadikan hamba bagi istri Naaman. Melihat tuannya sakit kusta, hamba kecil ini pun memberanikan diri untuk menyampaikan usulannya kepada istri Naaman. Apa dia katakan? Di ayat yang ketiga dikatakan begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, nabi yang dimaksudkan adalah Elisa. Sebagai anak Yahudi, ia tahu tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Ia pun bersaksi kepada majikan perempuannya tentang kedahsyatan kuasa Allah bangsa Israel yang dinyatakan melalui Nabi Elisa. Hamba kecil ini sangat percaya jika tuannya mau datang kepada abdi Allah itu pasti akan sembuh. Inilah yang disebut dengan iman. Mungkin orang akan berpikir, masakan seorang tuan yang berpangkat jenderal dan terpandang harus mendengarkan saran seorang anak budak kecil, ya kan? Memang ini tidak mudah, saudara. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati.
Namun yang ada di benak Naaman hanyalah bagaimana ia bisa sembuh dari sakit kustanya. Maka Naaman tidak perlu merasa gengsi atau jaim, jaga image ya. Naaman pun tergerak hati dan mengikuti anjuran dari hamba kecil itu. Lalu meminta izin kepada Raja Aram untuk pergi kepada Nabi Allah itu. Ia pun pergi dengan membawa banyak persembahan. Di dalam ayat 5 tadi dikatakan begini saudara. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah saudara, setelah bertemu Elisa, abdi Allah itu, Naaman berharap beroleh kesembuhan dengan cara terhormat. Misalkan melalui penumpangan tangan, atau mungkin dia berharap kesembuhan itu langsung turun dari surga. Namun saudara, Naaman kembali dihadapkan pada ujian kerendahan hati. Karena ternyata apa yang disampaikan abdi Allah itu di luar dugaannya. Di ayat 10 dikatakan begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Saudaraku yang kekasih, Naaman diminta mandi, hanya mandi saja di sungai Yordan. Saudara tahu sungai Yordan itu gak begitu indah. Tapi sungai Yordan tempat di mana Yesus dibaptis. Ya kan? Itu kemudian ya saudara. Nah saudara pingin dibaptis di sungai Yordan. Nah saudara catat ya. Saudara ikut saya tanggal 17 Oktober. Ya, catat. Saudara tanggal 17 Oktober saudara bisa ikut saya. Bisa dibaptis. Bisa berendam di sungai Yordan. Daftarkan dirimu ya saudara ya. Dan saudara lihat, Naaman itu diminta mandi di sungai Yordan. Hanya mandi. Ini membuatnya tersinggung. Sehingga ia pun menolak perintah Elisa. Di ayat 12 dia berkata begini. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian palinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, ada pergumulan hebat dalam diri Naaman antara ego, keangkuhan, dan juga iman. Namun atas desakan pegawai-pegawainya, Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Setelah 7 kali membenamkan diri di sungai itu, mujizat pun terjadi. Naaman sembuh, bahkan pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Itu luar biasa saudara ya, di ayat 14. Saudara, kesaksian seorang budak kecil disertai kerendahan hati dan ketaatan Naaman akhirnya menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Ya kan? Iman dari seorang anak kecil, ya kan? Yang bersaksi kepada istrinya Naaman, ya,
kemudian disertai kerendahan hati dan ketaatan Naaman, Tuhan menggerakkan kuasanya dan mujizat pun terjadi. 3 hal ini saudara, iman, kerendahan hati, dan ketaatan. Panglima Raja Aram itu pun disembuhkan dari penyakit kustanya. Kuncinya, sekali lagi saya tegaskan, adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Kerendahan hati dan ketaatan. Sebab di Yakobus pasal 2 ayat 17 di sana tertulis, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita lihat sekarang bahwa iman seorang hamba kecil sanggup membawa dampak besar bagi orang lain. Amin. Bagaimana dengan kita? Adakah kita punya iman? Sehingga iman kita ini sanggup membawa dampak besar bagi orang lain. Iman tidak cukup, tapi juga disertai kerendahan hati dan juga ketaatan. Amin. Maka ini kuncinya saudara ya. Iman dan perbuatan. Perbuatan apa? Kerendahan hati dan ketaatan. Tuhan menggerakkan kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar bahwa iman seorang budak kecil berdampak besar bagi orang lain. Naaman meresponnya dengan kerendahan hati, tapi juga dengan ketaatan. Maka dia disembuhkan dari sakit kustanya, bahkan pulih. Kulitnya seperti anak kecil, mulus dan bagus. Biarlah kami belajar dari seorang Naaman, dan apapun status kami akan tetap memiliki kerendahan hati dan mau taat kepadamu. Amin. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Ada pemulihan terjadi, ada mujizat Tuhan kerjakan bagi kami semua. Secara khusus bagi mereka yang melaksanakan kegiatan di akhir pekan ini, Tuhan menjaga, menyertai, mereka tidak celaka, tidak terkena penyakit apapun. Tuhan jaga sertai, ada damai sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslimono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau
padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah, tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah, ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah, selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elohim Besem Hamashiach. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu
bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala